Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam kenceng, insya Allah rezekinya banyak. Kantongnya nggak pernah kosong. Allah kasih kesehatan. Allah jadikan anaknya anak yang soleh dan solihah. Utangnya cepat lunas. Yang aminnya kenceng, utangnya banyak. Ya Bu, yang aminnya kenceng, utangnya maksudnya biar cepat lunas. Dan semoga Allah cepatkan jodohnya. Ini yang jawab bapak-bapak, mohon maaf. Ibu-ibu hati-hati yang bapaknya hadir di sini. Dia jawabnya kenceng aminnya. Takutnya nanti pulang nyasar ke rumah orang. Adik-adik santri semoga dapat ilmu yang manfaat barokah. Ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, para hujjat, wabil khusus bapak kita, sesepuh kita DKM Masjid Al-Hidayah, Bapak Haji Ahmad Setiawan, setia berkawan. Jadi kalau nama beliau santai aja, dia orang yang sangat setia. Saya yakin istrinya pasti satu. Kalau istrinya dua berarti ganti namanya. Ibu-ibu majlis taklim yang tadi disebutin ustadzah-ustadzahnya, jujur aja saya nggak hafal semuanya. Yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu semua yang hadir, bapak-bapak yang hadir di sini, semoga kehadiran kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita, bincang-bincang aja Bu ya. Kita kirim Fatihah dulu. Ini ada request Fatihah untuk adiknya Ibu RW 08, yaitu Ibu Bapak ini ya, Bapak Faisal bin Ahmad Munji. Semoga beliau penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kesembuhan. Allah bisa sehat seperti sedia kala, bisa ngaji, bisa ke masjid lagi. Mari kita sama-sama kita kirimkan Fatihah untuk beliau. Ala diniyah wal iknatin salihah bi barakatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Isfi Bapak Faisal bin Ahmad Munji kama asfaita ala ibadika sholihin la sifaan ila sifauka wa la yughadiru saghiran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang telah ikhlas mengirimkan Fatihah untuk saudara yang saya sebut tadi, terutama Ibu MC yang ngasih saya kesempatan untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kalimat yang insyaallah nanti kalau nggak berguna buang aja ke sungai, kalau berguna kita bawa pulang buat oleh-oleh.
Ini ngasih judulnya ringan tapi berat. Tauhid. Ya Pak. Makna tauhid dan keistimewaannya. Saya yakin yang hadir di sini semua bertauhid, betul? La na'budah. Aduh, ini jawabannya insya Allah. Nggak setuju saya. Berarti dipertanyakan ini. Kemuslimannya ada tanda tanya. Kita semua bertauhid, Bu. Nah gitu. Kalau insya Allah kan berarti antara saya percaya sama Allah dan tidak. Saya ulangi lagi. Ibu bertauhid. Siapa yang kita sembah? Apa yang kita baca? Yang benar HP melulu yang dibaca Quran. Apa yang kita baca? Al-Quran. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad. Makanya kalau majlis taklim itu biasanya ada itu. Raditu billah wabil wabi Muhammadin wabil Qur'an. Oh, pinter kan? Wah, sampai Bapak apal nggak Pak? Ini coba tes nih Pak. Jangan malu-maluin punya lelaki ya. Udah diwakilin dah. Raditu billahi robba. Saya ridho Allah menjadi Tuhan kita. Ridho itu di atasnya iya. Ikhlas yang paling ikhlas itu namanya ridho. Orang masuk penjara itu diridhoi enggak? Saya nanya Bu, orang masuk penjara diridhoi enggak? Jujur jawab. Hah? Ada yang diridhoi, ada yang enggak. Kalau yang diridhoi pulang ke rumah dapat gaji, namanya sipir. Nah, dia masuk penjara apa di luar penjara? Masuk, tapi dapat ridho, dia keluar masuk enak. Makanya yang kita minta kepada Allah yang pertama adalah ridho. Ibu ridho masuk neraka diridhoi, insya Allah nggak panas. Hah? Benar gak? Nabi Muhammad ketika mencari umatnya yang masih tersisa di hatinya masih ada kalimat La ilaha illallah, turun langsung. Ini namanya kalau sekarang belusukan. Benar gak? Kalau pemimpin belusukan. Nabi Muhammad turun langsung ke neraka mencari umatnya yang masih ada, walaupun sekecil kalimat di hatinya itu kalimat La ilaha illallah. Dicari, ternyata pas ketemu sudah gosong sesilit-silitnya. Gosong sepantat-pantatnya, udah nggak ada yang utuh. Kenapa? Karena dibakar. Tapi di bedah di dadanya itu ternyata masih ada kalimat La ilaha illallah. Diangkatlah orang ini masuk ke dalam surga. Tapi berapa lama di neraka? Itu pertanyaannya. Kita punya iman, punya. Kata baginda Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku itu masuk surga. Masuk surga semua, Bu. Kita masuk surga. Aman dah, aman, aman. Aman. Illa man aba, kecuali yang tidak. Ini yang tidak mau, yang susah nih. Diajak ke masjid, alasannya mules, repot. Diajak pengajian, lagi kedatangan cucu yang nenek-nenek, yang ibu-ibu nggak boleh sama suami katanya. Suami baru pulang dari perantauan. Alasannya macam-macam dah. Ini yang man abanya di sini nih. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Oleh karenanya nih, kita sama-sama ini kita ngaji. Hidupkan pengajian, insya Allah nur tauhid akan masuk dengan sendiri di hati kita. Tanamkan ke anak-anak kita, tadi udah dibacain surat Al-Baqarah ayat 33. Aku mau ngetes anak santri yang hafid Quran nih. Ngulangin tadi. Kalimatnya gimana tuh? Ya. Am kuntum suhada. Ayo, kenceng. Ini mana yang hafal nih? Ya. Cepetan.
Ayo anak santri itu juz awal itu, ayo. Am kuntum suhada'a id Pak ngetes ya Pak, nggak apa-apa ya Pak. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط Kebablasan gitu sampai wa Ismail aja wa Ishak ilaha wahida wa nahnu lahu grogi Mbak Bu, maaf ya. Dia udah hafal semestinya, saking apalnya keluar. Kenapa? Tahu dia di samping tirai ada emak-emak yang cantik-cantik. Cantik kalau ngaji. Kalau di rumah sama suaminya sama bajunya baju lusuh. Minyaknya bukan minyak wangi, minyak remason. Emak-emak sono, mama sono, mama sini mah enggak, yakin enggak jauh beda. Ya, saya punya istri. Emang saya dikira duda. Am kuntum suhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Ketika Nabi Ya'qub sekarang turunannya namanya Bani Israel mendekati kematian, dia berwasiat nih kepada anak-anaknya karena khawatir setelah ditinggal mati Nabi Ya'qub, beliau anak-anaknya masih iman apa enggak? Wasiatnya apa? Supaya anak-anaknya tetap menyembah Allah. Makanya am kuntum suhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah setelah peninggalku? Ini khawatirnya Nabi Ya'qub. Putra Nabi Ya'qub itu ada berapa, Pak? Bu? Oi, Bu, enak santri, putra Nabi Ya'qub ada berapa? Hah? Ada 12 dengan ibu 4. Ibunya bapak kompleks ini, ibunya aduh kalah. Nabi Ya'qub ibunya 4, anaknya 12. Yang jadi nabi, yang jadi nabi menurut riwayat 2. Satu Nabi Yusuf, yang kedua Bunyamin. Cuman Bunyamin tidak termasuk 25 nabi. Dan 12 anak ini yang dulu saudara-saudaranya Nabi Yusuf pernah menjeburkan Nabi Yusuf ke sumur, ini menurut para ulama semuanya taibin, orang-orang yang bertaubat. Bahkan ada ulama yang mengatakan itu semua 12-12-nya jadi nabi, tapi tidak termasuk 25 nabi. Karena Rasul itu ada 313 nabi, ada 24.000 nabi. Tapi di Kapling, di sini BTN, di Indonesia nggak ada nabi. Adanya pewaris nabi. Banyak ulama-ulama kita. Apa yang dipesankan? Jangan engkau menyembah kecuali hanya kepada Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah karena Allah itu yang mencukupi kehidupan kita. Bu, ibu makan yang ngasih siapa? Hah? Ibu makan yang ngasih siapa? Itu di depan ibu ada makanan. Pak, yang ngasih siapa nih makanan? Yang ngasih makanan kita itu hakikatnya Allah lewat tangan ibu-ibu itu yang bikin lemper menyet-menyet gini. Kita cuman sebagai wasilah, tapi semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid. Makanya tauhidnya orang dulu luar biasa, Pak. Luar biasa, Bu, tauhidnya orang dulu.
kuatnya, kalau dibanding orang sekarang, mohon maaf, diiming-imingin harta, pindah agama, ada nggak? Banyak. Dulu saya mau cerita dikit. Ketika zamannya Umar bin Abdul Aziz, ada khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz, mengirim pasukan nyerang Romawi. Romawi itu ya blok M ke arah kiri dikit kali. Ke Romawi ternyata ada 20 pasukan yang ketangkap, dan itu komandan-komandannya semua. Ketika ketangkap ini orang, kemudian diinterogasi. Kata baginda rajanya Romawi, wahai Perdana Menteri, itu tahanan manfaatin aja. Kita manfaatin aja tahanan, siapa tahu bermanfaat untuk kita. Berilah dia kesempatan untuk hidup. Kasih pilihan, suruh pindah agama, dikasih jabatan, kasih harta, kasih kedudukan, kalau perlu wanita kasih istri dan lain sebagainya. Kira-kira nih kalau orang-orang sini mau nggak gitu, Bu? Hah? Mau, berarti pindah agama, musyrik. Tuh mau banget, nggak dipikir jawabnya. Hah? Ibu-ibu. ini si yang ketangkap ini, nabinya ini disuruh milih, kasih pilihan. Pertama harus pindah agama. Yang kedua, kalau memang sudah pindah agama, mau dikasih jabatan apa yang dia inginkan. Mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi RT, ya nggak mungkin, RT rendah nggak mungkin. Mau jadi camat, dikasih itu. Mau mobil merek apa, kalau umpama sekarang, dulu kuda merek apa, kasih. Ternyata ini wazir Perdana Menteri ketika menyampaikan kepada pasukan yang ketangkap, hei Nabi, kamu dikasih pilihan oleh raja, kamu kepengen hidup apa mati? Kalau suruh milih antara hidup dan mati, tentu saja milih hidup. Oke, kalau kamu mau hidup, cuman ada pilihannya, kamu harus pindah agama. Paling pertama, kamu harus pindah agama. Kalau kamu sudah pindah agama, kamu akan saya jadikan menteri di sini. Wah, ini karena imannya kuat, dia diiming-imingi jabatan, harta, wanita. Kata dia, kalau itu sebagai pilihan saya, lebih baik saya mati. Itu dulu, Bu. Dulu. Kalau sekarang ada pasukan yang ketangkap, gimana lo dipilih gitu? Kalau santri aja pusing dia. Aku belum kawin, dikasih jabatan, kasih mobil, kasih inu-inu, habis itu masuk agamanya dia, Islam lagi dah. Ini akhirnya si Nabi ini yang dari orang Islam ini, dia memilih kehidupan akhirat, mempertahankan tauhid daripada pindah agama. Akhirnya kata Perdana Menteri, Al-Gojo, potong tuh kepalanya, pancung dia. Di saat itu juga dibawa ke lapangan, dipancung, Bu. Dal kepalanya. Anehnya ini dalam kitab Tangkihul Qaul itu dijelaskan, anehnya kepala yang sudah dipotong ini bisa muterin lapangan, ngaji lagi, baca Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada yang namanya mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surat apa, Bu? Bu, surat apa? Surat cinta. Hah? Pak, surat apa, Pak? Yang saya baca surat apa, Pak? Anak santri, surat apa? Al-Fajr. Akhir-akhir surat itu. Wahai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki
kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah kalian ke dalam golongan hambaku dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Ini kepala yang sudah dipotong karena mempertahankan akidah. Ya rela dipotong, kepalanya bisa muterin lapangan, iso ngaji itu, bisa membaca Al-Quran padahal udah putus antara kepala dan badan, masih bisa ngaji. Ketika sudah ini, rajanya heran, ini dasar orang Islam udah dipotong aja masih ngaji. Nah, kita mohon maaf kalau imannya kurang-kurang, jangankan dipotong, katakan sakaratul maut mau membaca la ilaha illallah aja nggak bisa. Lah apa itu lah. Padahal kalimatnya mudah, la ilaha illallah, tapi ketika sakaratul maut orang ini imannya kurang, susah itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Gampang Ustaz, gampang sekarang kita sehat. Betul nggak? Gampang sih kita sehat. Ketika sakaratul maut itu yang menentukan iman kita. Makanya kita minta Allahumma ya bareng-bareng. Apa Bu? Habis Allahumma apa? Allahumma bariklah. Allahumma khtim lana umurana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhiri hidup kami dengan husnul khatimah, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya ini Nabi yang pertama lewat, insya Allah masuk surga. Panggil Nabi yang kedua, ada 20. Mau ceritain semua apa dua aja? Ini yang kedua dipanggil lagi. Kamu lihat temenmu si Soleh, kepalanya udah pisah. Ya saya lihat. Gimana kamu? Mau tetap pada pendirian agamamu atau kamu pindah? Saya kasih keistimewaan di dunia ini. Saya akan mengikuti teman saya. Saya lihat teman saya sudah disambut oleh bidadari-bidadari di surga, diiringi oleh malaikat-malaikat. Wah, ini jawabannya tegas. Jangankan cuma dipotong leher, potong gaji aja nggak apa-apa. Itu mama, papa itu mah. Ketika dipotong lagi lehernya, ngaji lagi. Fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Ini udah dipotong, ngaji. Orang ini di dalam ridhonya Allah, masuk surga yang aliyah, yang tinggi. Di sana buah-buahan didekatkan. Ibu, kalau di surga itu buah-buahan menurut para kiai, keterangan mereka, akarnya di atas, buahnya di bawah. Jadi kalau ibu menek, gini jungking, jadi nggak usah naik, tinggal metik. Dan halalan thayyibah, buahnya sangat halal. Di surga Bu, ibu pernah bayangin surga? Bayangin doang. Iya, bayangin doang. Ada seorang Habib di Kudus dulu, ini cerita kiai saya. Dan doanya gini Pak, ya Allah, pertemukan saya dengan bidadari sebelum saya meninggal. Ini mintanya gitu, pertemukan saya dengan bidadari sebelum saya meninggal. Karena ini Habib orang soleh nih, doanya diistijabah oleh Allah. Ketika pas bangun tidur, Allah turunkan bidadari, bidadarinya senyum. Jadi pas senyum itu giginya itu Bu, kayak iklan close up, cring, langsung bersinar. Ketika pas kena matanya Habib tadi langsung buta. Itu baru giginya Bu, Pak, giginya Pak, itu nyinarin mata kita yang hidup di dunia langsung buta. Makanya jangan aneh-aneh dah minta, jangan mau minta ketemu bidadari surga. Karena
Belum waktunya. Belum waktunya Nabi Muhammad ketika ketemu malaikat Jibril di dunia minta, wahai Jibril, saya kepingin lihat engkau bentuk aslimu. Kata Nabi Muhammad ketika masih di alam bumi ini, belum di alam malakut. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, ini bumi satu sayapku aja saya bentangkan gak akan muat. Ini satu sayapnya malaikat Jibril dibentangkan, bumi nggak muat. Padahal malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Dalam kitab Daqaiqul Akbar itu dijelaskan 600 sayap. Satu sayap dibentangkan, bumi ketutup. Rasulullah ketika dibentangkan satu sayap melihat Jibril pingsan. Tapi ketika Isra Mi'raj dia masuk ke alam malakut, lihat bentuk aslinya malaikat Jibril dengan 600 sayap, nggak apa-apa. Kenapa? Karena di alamnya kelasnya udah beda. Ketika di dunia begitu, ketika di alam malakut Rasulullah kuat lihat 600 sayap. Itu malaikat yang mengintai ibu, bu, ada malaikat yang ngintai ibu, ngintai bapak-bapak, ngintai mas-mas, jangan dikira yang kecil-kecil nggak diintai. Namanya malaikat Israel. Malaikat Israel itu ngintai kita terus. Itu gedenya, kalau mau tahu, gedenya malaikat Israel itu ketika malaikat Jibril kepingin ngukur saking gedenya, dari bibir atas sampai hidung itu terbang 500 tahun. Bu, ibu kok kesana sih? Bu, itu terbang dari bibir atas sampai hidung itu 500. Padahal malaikat Jibril punya 600 sayap dan malaikat Jibril itu gede banget. Itu 500 tahun. Sini-sini kebayang kalau dari jempol kaki sampai bun-bunan itu berapa ribu tahun. Saking gedenya. Itu yang ngintip ibu-ibu tuh, ngintip bapak-bapak, mau yang sakit mau kagak diintipin terus. Kalau sudah jatuh tuh pohon diares nama ibu, cutit. Wassalam. Makanya ada gempa bumi apa ini malaikatnya kayak kita nyeritin tumor, tahu nggak? Kutus, kletes, mau berapapun nyawa mah gampang. Karena malaikatnya segede itu, segede alaihim. Makanya kita malaikat lihat bumi itu seperti kita mungkin lihat gunduk lebih kecil lagi kali. Mau dipenyet, mate kabeh. Itu malaikat. Ini iman Pak ya. Percaya nggak? Kalau diterangkan, insya Allah kita orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan keimanan. Akhirnya dibunuh itu. Nabi yang kedua mati. Yang ketiga ini yang naudzubillah min dzalik. Ketika melihat temannya ditawari, kamu gimana? Lihat dua temanmu, kepalanya udah pisah tuh, lihat tuh. Bagaimana dengan kamu? Mau hidup dengan hidup kemewahan, punya jabatan, atau ngikutin temanmu yang dua? Kata yang ketiga ini, waduh kalau begini ceritanya, saya pilih yang ketiga aja dah. Saya pindah agama. Kata yang ketiga, bukan saya nih. Kata yang ketiga, lebih baik saya pindah agama, mendapatkan kehormatan, kasih jabatan. Kata sang raja, wahai wazir, siapkan baju keistimewaan, siapkan rumah dinas, siapkan kendaraan, kasih dia. Dia sudah mau masuk ke pihak kita. Tapi wazirnya tuh otaknya cerdik Perdana Menterinya. Wahai baginda raja, nggak bisa kalau cuman begitu. Kita kasih tes dulu dia. Bener nggak dia berpihak kepada kita? Jangan-jangan cuman akal-akalan. Apa tesnya? Suruh dia membunuh temannya satu agama yang sepenjara dengan dia, 20 orang. Suruh dia membunuh salah satu aja. Wahai Nabi, kalau kamu benar-benar setia mau pindah ikut membela Romawi, bunuh temanmu. Nih pedang, kasih. Dia masuk penjara, temennya ditusuk Pak, digorok, ditenteng tuh kepala. Ini buktinya saya sudah membunuh teman saya. Kata sang raja, wah wazir, udah kasihkan dia jabatan yang kita iming-imingin ke dia, kasihin. Kata wazirnya, wahai baginda raja,
bagaimana mungkin dia akan setia kepada kita? Kepada temannya seperjuangan aja dia rela membunuh, apalagi kita yang baru kenal. Bisa-bisa dia bisa membokong dari belakang. Terus bagaimana? Bunuh Baginda Raja, bunuh juga. Akhirnya matinya naudzubillah. Surga apa neraka? Neraka apa surga? Yang dua jelas surganya, yang ketiga ini neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini apa? Mempertahankan keimanan itu berat. Oleh karenanya iman itu di dada kita implementasikan dengan takwa. Kita buktikan perintah Allah, kita jalankan larangannya, kita tinggalkan. Jangan iman cuma di masjid, ketika ke pasar curang. Ada enggak? Banyak. Jangan cuma iman ketika sholat, ketika di kantor korupsi. Ada enggak? Banyak. Jangan cuma iman ketika di masjid, ketika ketemu wanita lain di jalan senggol-senggol. Ada enggak? Bapaknya enggak pernah jawab. Iman itu dibawa. Makanya kata baginda Rasul, al-imanu uryanun. Iman itu masih telanjang. Walibasuhut takwa, pakaiannya iman itu takwa, Pak. Kita ngaku iman tapi maksiat melulu, kita belum berpakaian. Kita berpakaian, sholat sholatnya iya, maksiat jalan terus, bagaikan orang pakai dasi tapi nggak pakai celana. Pakai dasi nggak pakai celana, pantas nggak? Dasinya dua dong kalau bapak-bapak. Tuh, makanya walibasuhut taqwa wazinatuhul haya. Perhiasannya orang beriman itu sifat malu. Jangan malu-maluin. Pakaiannya takwa, perhiasannya sifat malu. Wa thamratuhul ilm, buahnya ilmu. Kita nyari ini sedang nyari buahnya iman. Makanya nanti di bab pulang ini 3 ini. 1, apa tadi? Libasul taqwa, libasul iman apa? Takwa. Wazinatuhu haya. Wa thamratuhu, buahnya ilmu. Kita berjalan dengan ilmu karena kita punya iman. Kita berjalan dengan takwa karena kita punya iman. Makanya kata baginda Rasul, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kamu dimanapun kamu berada. Kamu sendirian takwa, kamu kumpul sama orang takwa, ibu-ibu kumpul kayak begini takwa, ketika makan bareng takwa. Kalau takwanya hilang ngomongin orang. Kalau takwanya hilang, beli kangkung aja, ngangkat tangannya tinggi-tinggi. Kangkung harganya berapa ini? Nggak taunya di sini gelang keroncong emas semua, pamer. Ini kalau takwanya kurang, takwanya hilang. Makanya takwa dimanapun kalian berada, mau di kamar sendiri, di masjid, di pasar, di kantor, kalau takwa itu ada, aman. Insya Allah kita selamat. Nih, yang terakhir, cerita yang terakhir. Waktunya masih berapa menit, Pak? Ada satu cerita, kepengen kita husnul khotimah. Husnul khotimah itu orang yang insya Allah ketika wafat dalam keadaan baik. Syukur-syukur pas ibu meninggal dalam keadaan sujud. Syukur-syukur ibu meninggal dalam keadaan sholat. Allah beledek, wah, nggak taunya pingsan doang, dikira mati. Nggak jadi dong. Allahu Akbar, mati. Insya Allah husnul khotimah. Ini ada namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini tawaf, Pak. Tawaf itu muterin Ka'bah.
muterin Ka'bah beliau. Zaman dulu Bu, bukan sekarang. Setelah habis tawaf dia ngantuk ketiduran di dekat Ka'bah. Kalau sekarang tawaf ketiduran injek karena saking banyaknya. Dulu zaman dulu masih sedikit, dia tawaf, ketika tawaf tertidur, ketemu dia ditemui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdullah bin Mubarak, saya titip salam kepada Bahram al-Majusi. Habis ngomong gitu, habis Rasulullah gitu hilang, bangun dia. Apa? Saya harus menyampaikan salam kepada Bahram al-Majusi, itu penyembah api. Enggak salah nih ngimpi saya. Mosok Rasulullah titip salam kepada orang yang menyembah api. Wah, enggak bener nih. Dia tawaf lagi. Ngantuk lagi ternyata, tidur lagi. Ngimpinya sama. Abdullah bin Mubarak titip salam kepada Bahram al-Majusi. Bangun dia, masih kurang yakin. Mungkin salah lagi nih. Ketiga kalinya sama Rasulullah dikasih alamatnya malah lengkap. Tinggalnya di sini dan di sini. Wah, ketika bangun, ini bukan ngimpi nih, beneran ini. Akhirnya dia habis tawaf berangkat itu nyari rumahnya Bahram al-Majusi, ternyata jauh dari Mekah. Dicari dia sampai ketemu. Ketika ketemu Bahram al-Majusi ini kaget. Ternyata orang ini masih nyembah api, masih rutin nyembah api. Sehingga Abdullah bin Mubarak nanya, wahai Bahram, saya heran sama kamu. Kenapa kamu bisa dapat salam dari Rasulullah? Padahal ini susah banget ini. Dapat salam dari Rasulullah itu sangat susah. Kan apa kebaikan yang kamu miliki sehingga kamu itu dapat salam dari baginda Rasul? Oh, coba kamu sebutin dah. Coba kamu sebutin apa kebaikanmu. Bahram mikir-mikir. Oh, saya punya kebaikan, wahai fulan. Saya itu punya anak. Kebetulan anak saya itu cantik-cantik sama ganteng-ganteng. Saya sayang itu anak-anak kalau dikawinkan sama orang lain. Akhirnya anak saya jodohkan kakaknya dapat adiknya, adiknya dapat kakaknya. Kata Abdullah bin Mubarak, itu mah bahlul gitu. Itu mah nggak kebaikan, kejelekan. Nggak ada tuh hukum Islam menikahkan saudara. Dia mikir lagi, apa ya? Oh, saya masih punya sisa anak satu yang sangat cantik. Sangat saya sayangi. Kalau kayak saya nikahkan ke orang lain sayang, akhirnya anak itu saya nikahi sendiri. Kata dia itu sayang, anaknya dinikahi sendiri. Karena ini kan non muslim, maaf nih, ini nggak ngerti hukum. Anak itu saya nikahi sendiri. Karena itu anak terakhir yang paling cantik, saya bikin pesta gede-gedean. Wah, dia bikin pesta, undangannya kalau biasanya 1.000 ini sampai 10.000 undangan. Wah, pestanya bukan cuma sehari, 3 hari 3 malam. Kata Abdullah bin Mubarak, ini lebih bahlul lagi ini. Ini lebih gila, anaknya dinikahi sendiri. Terus apa? Coba ada lagi. Oh iya. Ketika saya malam pertama dengan anak saya, anak santri pusing mikirin anak malam pertama. Ketika malam pertama sama istri saya, yaitu anak saya sendiri, itu tiba-tiba ada orang datang ke rumah yang saya huni dengan membawa obor. Tapi sampai depan rumah obornya dimatiin. Akhirnya saya intip tuh orangnya balik lagi, nggak jadi. Dia datang lagi. Klutek-klutek saya lihat seobor, tapi sampai depan rumah obornya dimatiin lagi sampai 3 kali. Akhirnya Bahram al-Majusi tadi penasaran, dikira maling. Dia bawa golok. Kalau kita mungkin bawa baterai, diikutin tuh emak-emak ini, diikutin sampai rumahnya. Ternyata sampai rumahnya di situ si perempuan tadi punya anak yatim yang kelaparan. Nangis melulu semalaman. Yang direbus itu bukan nasi, Pak, tapi batu untuk nenangin si anak. Kelutak-kelutuk, kapan matengnya ini nasi, perut udah
lapar. Dulu gandum mungkin ya di sana. Kapan nih rotinya jadi? Di perut udah lapar, tenang nak. Dibuka mamanya pura-pura, padahal batu itu yang dimasak. Belum, baru mendidih. Tunggu sebentar lagi ya. Itu Bahram melihat itu, Pak. Hatinya tersentuh. Ini nggak bisa ini. Akhirnya dia pulang bergegas, ambil makanan-makanan yang banyak dibawa sendiri. Dikasihkan ini kepada si fakir yang punya anak yatim tadi. Kira-kira fakirnya tadi senang apa sedih? Nangis apa tertawa? Nangis, tapi nangisnya bahagia karena anaknya kelaparan. Tiba-tiba Allah datangkan rezeki lewat tangan Bahram al-Majusi. Saking bahagianya ini, si perempuan ini sampai berdoa-doa supaya si Bahram dapat rezeki yang banyak, dapat hidayah. Kata Abdullah bin Mubarak, nah ini katanya, ini kebaikan yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu ngerti nggak? Dapat salam dari junjunganku, nabiku, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena engkau punya kebaikan yang mungkin orang lain tidak punya kebaikan seperti yang engkau lakukan. Pada saat itu juga terbuka pintu hidayahnya. Ya udah kalau gitu aku mau mengikuti nabimu. Tolong aku dibimbing untuk membaca kalimat syahadat. Ketika syahadat diucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, malaikat Israel lewat. Tangannya nyerempet, kecabut itu, rohnya meninggal. Surga peneraka. Itu kalimat la ilaha illallah yang diucapkan, syahadat yang diucapkan, menjadikan dia yang mohon maaf 70 tahun menyembah api dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah bikin pemutihan. Dosanya yang kemarin ngawinin anaknya sendiri, nikahkan anak-anaknya dengan anaknya yang lain, diampuni semua dosa-dosanya, dan dia termasuk ahlul Nah, kalau gitu saya mau kafir dulu Pak Ustadz. Yo nggak boleh. Ntar kalau mau mati baru syahadat. Yo nggak boleh gitu, nggak boleh, nggak bisa. Karena mati itu tidak bisa direncanakan. Ibu-ibu yang sakit-sakitan, yang tua belum tentu Bu mati duluan. Yang muda-muda, yang sehat-sehat, mas senyumnya masih lebar, bisa jadi matinya belakangan. Belum tentu yang sakit-sakitan mati duluan, yang sehat belakangan. Belum tentu, atau dibalik, yang sehat matinya belakangan, yang sakit-sakitan duluan. Jadi mati itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ceramah singkat yang saya sampaikan. Semoga ada oleh-oleh yang kita bawa pulang. Tanamkan kepada anak-anak kita tauhid, cinta kepada Allah, cinta kepada nabinya. Kata baginda Rasul, adibu auladakum ala thalathi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Quran. Tanamkan kepada anak-anak kita 3 perkara. Yang pertama, cintai nabinya. Kalau anak kita cinta kepada nabi, otomatis secara tidak langsung pasti cinta kepada Allah. Wa hubbi qiraatil Quran. Tanamkan anak kita untuk senang membaca. Ibu membaca Al-Quran sehari berapa juz? Kalau nanya anak santri ngapalin, nggak usah ditanya dia mah. Bapak berapa juz sehari? Menurut Imam Syafi'i, haknya membaca Al-Quran minimal sehari 200 ayat. Ibu Sa'ain itu baru 10 ayat. Menurut Imam Syekh Abdul Qadir Jilani minimal 300 ayat sehari. Bapak berapa Pak? Pak DKM berapa? Berapa ayat? Kalau menurut Imam Syekh Nawawi Al-Bantani minimal 100
ayat. Kita ngambil yang pendek dari 100 saja dah Ustaz. Kita ada pendapat 3 nih. Kalau Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nashahul Ibad itu minimal membaca Al-Quran, haknya itu supaya Al-Quran jadi pembela besok kita di alam kubur dan di yaumil qiyamah, minimal baca 100 ayat. Ibu kalau baru 1 ain itu baru 1/10. Jadi malaikatnya mau belain bingung. Ketika mau digebuk, apanya yang saya pegang ya? Kakinya aja yang nggak kegebuk kan, ini cuma 10%. Berapa? Ya minimal 100 ayat. Kalau ngikuti Imam Syafi'i minimal 200 ayat. Sanggup Bu? Bu, sanggup nggak? Bu Joko kakinya udah pegel. Tenang, tak panggilin Pak Joko untuk ngurutin. Ya, jadi kita harus. Yang ketiga, wahubbi ahli baiti. Tanamkan cinta kita kepada keluarga baginda Rasul. Fin nasab duriyah Rasul. Fit du'a kullu muslimin wa muslimatin. Duriyah Rasul itu kalau nasab yaitu Habib Habaib, Syarif Syarifah, itu duriyah Rasul. Tapi kalau di dalam doa kita semua ini termasuk keluarga Rasul. Demikianlah yang saya sampaikan. Ibu-ibu yang cantik-cantik, bapak-bapak yang ganteng-ganteng, walaupun semuanya udah pada kadaluarsa karena udah punya suami dan istri masing-masing. Semoga kita semua Allah kasih kesehatan, dipertemukan lagi di majelis yang berikutnya. Rezeki suami kita, istri kita Allah lipat gandakan, anaknya dijadikan anak yang soleh dan solihah. Kita sama-sama angkat kedua tangan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa ilahana wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masayikhi wa masayihina wa li jami'i asatidhi wa asatidhi asatidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat iqdi hajatina ya Allah, khususan hajati jamaah Masjid Al-Hidayah kama ataita ala ibadika sholihin ya man adharul jamil wa ya rabba Jibril wa Mikail iqdi duyunana dunya bil maisarah waqdi duyunana al-akhirati bil maghfirah. Allahumma antal latiful khabir wa anta ala kulli syai'in qadir. Yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir bijahi sayyidina wa maulana Muhammadan nabiyil kamil wa karamati salati Jibril. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.